Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida HR, saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari lokal A1. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Asma Al-Husna dari Universitas Borneo Tarakan. Asma. Sebelum kita membahas topik pulau-pulau kecil nih, ada baiknya kalau kita ngerti dulu atau paham dulu apa sih ekosistem, ya kan? Nah, kalau menurutku ekosistem itu adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kalau menurut Asmani, gimana sih ekosistem itu? Terima kasih kepada Saudari Farida. Ya, menurut saya ya pengertian ekosistem itu sendiri merupakan suatu tatanan ya kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang dimana dia saling mempengaruhi. Mungkin pengertian dari saya seperti itu. Oh, jadi ekosistem menurut Saudari Asma itu seperti suatu tatanan atau kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang dimana dia saling mempengaruhi. Nah, dari pernyataan Saudari Asma itu dapat kita simpulkan kalau ekosistem itu merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Asma. Oh ya, nih ada pertanyaan nih. Apa Asma tahu jenis apa saja jenis-jenis yang ada pada ekosistem? Nah, tolong dong dijelasin salah satunya. Terima kasih pada Saudari Farida. Ya, adapun jenis-jenis ya dalam ekosistem itu ada beberapa seperti ekosistem pantai, ekosistem estuari, ekosistem mangrove, dan ekosistem pulau kecil. Nah, di sini saya mengambil salah satunya yaitu tentang ekosistem pulau kecil. Nah, apa itu ekosistem pulau kecil? Ekosistem pulau kecil itu dia merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Nah, adapun pulau-pulau kecil ini dia didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu yang pertama ada luasan pulau dan yang kedua itu adalah jumlah penduduk yang menghuninya. Oh, jadi menurut Asma pengertian ekosistem pulau kecil itu seperti itu ya. Tetapi aku juga punya pengertian loh, yaitu kawasan pulau-pulau kecil ini memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi. Nah, itu dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang, seperti berkelanjutan ya. Kemudian, kawasan pulau-pulau kecil ini juga itu dapat menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Kemudian, pulau-pulau kecil juga itu bisa loh memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari seperti itu. Nah, tadi Saudari Farida sudah sedikit menyampaikan gambarannya ya mengenai pulau-pulau kecil yang mana menyediakan sumber daya alam yang produktif ya seperti terumbu karang, padang lamun, perikanan dan kawasan konservasi. Nah, dari salah satu sumber daya alam yang sudah disebutkan oleh Saudari Farida itu seperti apa sih potensinya? Bisa sedikit dijelaskan?
bertanya tentang potensi pulau-pulau kecil. Di sini, kawasan pulau-pulau kecil itu memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati yang tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau, atau sering disebut tuh ya hutan mangrove. Nah, di sini saya akan menjelaskan, aduh kaku ya. Di sini aku menjelaskan tentang potensinya, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove itu mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan. Nah, hutan mangrove ini juga sebagai tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota. Juga sebagai penahan abrasi, ambukan angin, taufan dan tsunami, juga sebagai penyerap limbah. Adapun manfaatnya atau potensi ya, itu sebagai pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya. Sedangkan potensi secara ekonomis itu hutan mangrove itu sebagai penyedia kayu, bahan baku, obat-obatan dan lain-lain. Nah, di samping itu juga hutan mangrove itu dapat memberikan manfaat secara tidak langsung, terutama sebagai habitat bagi bermacam-macam binatang seperti binatang laut. Nah, di dalamnya itu sudah seperti ada udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan lainnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu potensi bagi di dalam hutan mangrove. Nah, tadi aku sudah jelasin ya tentang potensi pulau-pulau kecil itu salah satunya ada di hutan mangrove. Tapi dari tadi kita berdua ngobrol, masih ada materi yang belum aku paham. Asma, apa aku bisa bertanya? Boleh, mau nanya apa nih Farida? Aku mau nanya nih, di bagian tipe-tipe pulau-pulau kecil, itu kan ada pulau benua, vulkanik, karang timbul, pulau dataran rendah, dan pulau alot. Nah, yang belum aku paham tuh tipe-tipe pulau karang timbul. Kamu bisa jelasin nggak? Itu terjadi karena apa ya? Ya, bagus ya pertanyaannya tadi tentang pulau-pulau karang timbul itu terjadi karena apa? Nah, kalau menurutku nih ya Farida, karang-karang timbul itu terjadi dia karena terbentuk oleh terumbu karang ya yang terangkat ke atas permukaan laut ya karena dia tuh ada gerakan ke atas dan ada juga gerakan ke bawah dari dasar laut. Nah, itu terjadi karena adanya proses geologi. Mungkin seperti itu kalau menurutku ya. Makasih Asma, sekarang aku udah paham nih tentang tipe-tipe pulau-pulau kecil di bagian karang timbul. Nah, setelah kita ngobrol atau berbincang tentang ekosistem pulau-pulau kecil, aku mau tanya, itu arti penting pulau-pulau kecil itu seperti apa menurut Asma? Nah, mungkin ya Farida, kalau arti penting pulau-pulau kecil menurutku tuh dia itu untuk secara umum lah ya. Bukan secara umum, secara khusus lah. Nah, yang pertama itu pastinya dia tuh sebagai fungsi pertahanan dan keamanan. Nah, seperti apa? Dia sebagai garda terdepan ya kan, keluar masuknya aliran barang atau orang ya kan. Nah, pastinya dia sebagai menjaga dan melindungi keutuhan NKRI itulah seperti itu ya. Nah, kedua tuh dia berfungsi sebagai ekonomi. Nah, sebagai ekonomi seperti apa? Nah, dia tuh sebagai peluang ya.
bisa dijadikan peluang yang besar ya untuk kayak mengembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga tuh sebagai fungsi ekologi. Nah, kalau sebagai fungsi ekologi dia tuh sebagai pengantar iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, plasma nutpa, sumber energi alternatif, dan bisa juga sebagai sistem penunjang kehidupan lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Asma karena telah menjelaskan tentang apa sih arti penting pulau-pulau kecil. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian pulau-pulau kecil, karakteristik pulau kecil, tipe-tipe pulau kecil, pasti kita dapat menyimpulkan eh, menyimpulkan dari pembahasan kita semuanya. Nah, menurutku ada beberapa manfaat dan jasa yang diberikan oleh sumber daya alam dan lingkungan di pulau-pulau kecil. Secara fisik, peran ketiga ekosistem tersebut bagi berkelanjutan pulau kecil itu sebagai peredam alami dari ancaman gelombang besar dan penghalang alami dari terpaan badai tropis yang sering mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau kecil. Nah, di samping itu, dengan adanya Jakstranas, pengelolaan pulau-pulau kecil ini diharapkan membangun dan pengelolaan pulau-pulau kecil akan lebih terarah dan lebih optimal ya tentunya untuk tujuan pertahanan, keamanan, pengembangan ekonomi dan konservasi lingkungan. Nah, di sini mungkin sedikit aku tambahkan ya, itu dia mengenai saran. Nah, kalau untuk saran mungkin kita sudah belajar ya, sudah membahas dan saya sudah menjelaskan juga mengenai tentang ekosistem pulau-pulau kecil. Nah, di sini sarannya adalah kita bisa jadikan apa yang sudah kita bahas tadi itu sebagai acuan dan meningkatkan pengetahuan kita lah dan wawasan kita ya tentang apa saja itu ekosistem pulau-pulau kecil ya kan, ya kita jadikanlah sebagai ini acuan untuk lebih meningkatkan wawasan kita mengenai tentang pulau-pulau kecil. Nah, setuju tuh sama saran kamu. Oh iya Asma, terima kasih ya karena telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya berjalan dengan baik dan juga semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ya, sama-sama terima kasih juga kepada Farida ya yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan tadi juga kan untuk dalam guna melancarkan jalannya obrolan kita mengenai materi yang sudah kita bawakan yaitu tentang pulau-pulau kecil. Ya, terima kasih. Ya, sama